Assalamualaikum. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah kita bertemu kembali siang ini untuk mata kuliah gerontik asuhan keperawatan pada klien gerontik dan kita pertemuan ke-7. Mudah-mudahan kalian ada dalam kesehatan, kebahagiaan ya. Oke guys, untuk mengisi link kehadiran silakan tulis di chat di bawah ya. Oke, baik. Kita akan belajar mengenai bagaimana kita menentukan diagnosa dan juga mengintervensi menentukan diagnosa dan intervensi asuhan keperawatan pada lansia. Kemarin kita sudah mempelajari, mengkaji dan saudara sudah punya tugasnya. Nah, cukup sampai di pengkajian dan selanjutnya saudara sekarang tentukan diagnosa keperawatan dan bagaimana rencana asuhan tindakannya. Baiklah, sebelum itu dilakukan tentu saja saudara harus paham dulu apa itu diagnosa perawatan lansia. Ya, silakan dilihat di slide-nya. Ya. Oke, asuhan keperawatan gerontik dikatakan sebagai suatu rangkaian kegiatan proses keperawatan yang ditujukan kepada lanjut usia. Jadi tindakan kita yang ditujukan ke asuhan keperawatan kita yang ditujukan kepada lanjut usia. Tujuannya apa? Satu, melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri dengan upaya promotif, preventif, dan rehabilitatif. Jadi tujuan dari asuhan ini supaya lansia bisa melakukan hal-hal kegiatan secara mandiri, ya, dengan promotif. Kita bagaimana caranya kita supaya lansia yang sehat, ya tetap sehat, ya, yang sakit kita rawat dan obati, yang ada ketidakmampuan kita optimalkan. Nah, ini upayanya tetap kita lakukan promotif terutama dan preventif ya. Selanjutnya mempertahankan kesehatan dan kemampuan melalui tindakan perawatan dan pencegahan. Bagaimana kita tetap mempertahankan kesehatan lansia melalui tindakan perawatan. Misalnya supaya lansia kita lakukan senam lansia setiap nggak apa-apa ya setiap hari, tapi waktunya 30 menit atau lakukan 1000 langkah pada lansia itu tetap berjalan. Supaya apa? Mobilitasnya dijaga, supaya peredaran darahnya bagus, sehingga lansia tersebut optimal, sehat gitu. Karena metabolismenya juga lancar. Berikutnya adalah mempertahankan serta memiliki semangat hidup yang tinggi. Nah, kemarin kita kaji kan kemungkinan lansia punya penyakit psikososial atau dia mengalami gangguan sedang bersedih ya, ada gangguan psikososial psikologinya. Nah, gimana nih biasanya kurang semangat untuk hidup karena dia merasa kesepian misalnya atau merasa bahwa untuk apa lagi hidup gitu. Saya udah tua tinggal menunggu kematian. Nah, jangan sampai lansia hanya duduk menunggu kematian ya. Tapi gimana supaya dia punya tetap semangat hidup yang tinggi, supaya memberi contoh kepada anak-anak muda atau juga memberikan motivasi kepada yang lain sehingga dia juga tetap termotivasi hidupnya gitu ya. Nah, ini juga jangan dikira lansia juga bisa tetap berupaya secara optimal ya. Menolong dan merawat klien lansia yang menderita penyakit atau mengalami gangguan tertentu. Kita tolong misalnya lansia, terutama penyakit-penyakit tertentu ya, yang notabene sering pada kondisi penuaan, misalnya rematik, ya, gangguan muskuloskeletal, penyakit-penyakit kardiovaskuler. Nah, di sini kita tetap rawat dan tetap kita juga diberikan kebutuhan-kebutuhannya. Merangsang petugas kesehatan untuk mengenal dan menegakkan diagnosa yang tepat bila menemukan gangguan tertentu ya. Supaya petugas kesehatan ya kita sendiri dapat mengenal, misalnya menegakkan diagnosa nih lansia kalau kita biarkan yang tadinya dia bisa berjalan terus dia kena stroke, akhirnya mengalami paralisis. Kalau kita biarkan ini akan menyebabkan ototnya tidak
karena dia tidak mau bergerak karena sakitnya, lama-kelamaan akan kontraktur dan akan menyebabkan paralisis yang permanen. Padahal kalau kita lakukan intervensi secara dini dan kita implementasikan, itu nggak akan terjadi. Gitu. Mencari upaya semaksimal mungkin agar klien lansia yang menderita penyakit masih dapat mempertahankan kebebasan yang maksimal tanpa perlu pertolongan. Ya, kalaupun dia sakit, tetap dia bisa melakukan, walaupun dia melakukan misalnya ya dengan bantuan yang minimal dari kita, gitu. Karena apa? Karena semangatnya, gitu. Jadi jangan sampai tergantung, gitu. Oke, selanjutnya diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan dapat berupa untuk diagnosa keperawatan pada lansia, bisa individu, keluarga, atau lansia di panti secara umum komunitas. Nah ini pada umumnya sama seperti diagnosa keperawatan yang lainnya, ya. Tetapi kita sering mendapatkan kasus-kasus lansia pada individu yang tersering adalah misalnya gangguan sensori persepsi, ya penglihatan. Dia sering mengalami halusinasi penglihatan misalnya, atau juga gangguan kesalahan menilai, ya masukkan ke gangguan sensori persepsi penglihatan yang berhubungan dengan penurunan penglihatan. Karena gangguan sensori persepsi ini bisa penglihatan, pendengaran, perabaan, ya. Nah, ini yang tersering pada lansia adalah dengan penglihatan. Lalu berikutnya adalah keperawatan pada keluarga. Contohnya nih ya, untuk keluarga gangguan sensori persepsi penglihatan pada Bapak U di keluarga Bapak T, misalnya karena Bapak U hidup numpang pada Bapak T yang berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat lansia dengan katarak. Jika dalam keluarga tersebut tidak mampu menolong anggota keluarganya yang menderita katarak, misalnya ini Bapak T kepala keluarganya, ya, dia hidup dengan anak istrinya dan juga ada bapaknya, bapak dia atau bapak istrinya. Nah, yang menumpang, ternyata anggota keluarga yang menumpang ini, Tuan U ini, Bapak U itu menderita katarak, tapi keluarga tidak mampu merawatnya. Maka timbullah diagnosanya gangguan sensori persepsi penglihatan pada Bapak U di keluarga Bapak T yang berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat lansia dengan katarak. Untuk pada kelompok diagnosis keperawatan pada kelompok lansia, contoh untuk di panti, resiko cedera jatuh pada kelompok lansia di panti X yang berhubungan dengan penurunan penglihatan ditandai dengan 80% lansia mengatakan tidak dapat melihat jauh. 20% lansia pernah jatuh di selokan karena tidak melihat jalan dengan jelas. 80% lansia termasuk lansia lensanya matanya keruh. Bisa misalnya pas didiagnosis ternyata 80% lansianya katarak, ya. Terus pas diketahui juga 20% lansia pernah jatuh dan 80% mengatakan tidak dapat melihat jauh. Maka diagnosa untuk kelompok lansia di panti tersebut adalah risiko cedera jatuh pada kelompok lansia di panti X misalnya yang berhubungan dengan penurunan penglihatan ditandai dengan 80% lansia mengatakan tidak dapat melihat jauh, 20% lansia pernah jatuh di selokan karena tidak melihat jalan dengan jelas, dan 80% lansia tampak lensa matanya keruh. Oke, guys. Oke. Untuk diagnosa keperawatan lainnya, silakan kita bisa lihat di tampilan. Contoh nih, diagnosa keperawatan pada gangguan pendengaran, misalnya yang sering adalah diagnosa dalam bentuk konsekuensis. Bisa menyebabkan karena gangguan pendengaran pada lansia tersebut, akhirnya lansia menderita ansietas, ya, kecemasan. Yang kita intervensi tentu saja dari mulai sedang, berat, sampai panik. Tergantung nanti lihat di tingkat kecemasannya. Gangguan penyesuaian diri dan interaksi sosial bisa terjadi pada pasien dengan gangguan pendengaran ini, serta tidak efektifnya coping individu. Ya, misalnya dia karena tidak mendengar ini, akhirnya dia avoid, dia menarik diri, nggak mau berinteraksi dengan yang lain, ya karena gampang frustasi. Aduh, soalnya aku nggak didengerin sih,
atau aku dicuekin sama yang lain, padahal dia gangguan pendengaran gitu. Akhirnya dia mengalami tidak efektifnya coping individu, tidak menerima dengan kondisinya tersebut. Diagnosis keperawatan pada gangguan penglihatan sering timbul diagnosanya adalah gangguan persepsi sensorik penglihatan yang berhubungan dengan adanya presbiopia misalnya, karena gangguan penglihatan pada lansia ini seringnya matanya plus ya, glukoma, tekanan bola matanya yang lebih besar, TIO-nya dicek, faktor eksternal lain, misalnya ada hal apa namanya gangguan ventilasinya kurang bagus, pencahayaannya di tempatnya kurang bagus, nah, termasuk itu gangguan eksternal. Oke, selanjutnya adalah ketiga diagnosa keperawatan pada gangguan pencernaan. Pencernaan termasuk di sini nutrisi atau hygiene rongga mulut ya. Sering berupa apa saja? Yang tersering adalah perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh yang berhubungan dengan reaksi obat. Ya, misalnya dia mengkonsumsi obat tertentu sehingga dia malas untuk makan. Bisa juga karena anoreksia, tidak mau makan di sini. Ya, depresi pada lansia, merasa tidak penting makan karena hidupnya juga tidak berguna, akhirnya dia tidak mau makan, itu berarti berhubungannya dengan depresi. Gangguan mengunyah, misalnya karena memang geligi-geliginya tahu sendiri ya, pada lansia itu sudah ompong, sudah tidak ada. Isolasi sosial ini bisa karena lansia tersebut tidak mau berinteraksi dengan lingkungan atau lingkungannya yang menolak kehadiran lansia. Nah, ini masuk karena itu. Tak mampu memasak atau menyiapkan hidangan karena misalnya lansia tidak bisa untuk bergerak, gangguan muskuloskeletal, tidak ada yang ngurus. Nah, itu timbul diagnosa gangguan nutrisi. Berikutnya adalah diagnosa keperawatan pada gangguan eliminasi urin. Misalnya perubahan eliminasi urin yang berhubungan dengan urgensi, jadi kepingin kalau pingin pipis tuh, pingin cepet-cepet, nggak kuat, nggak bisa nahan pipis, itu urgensi. Frekuensinya sering, ya, sering frekuensinya, tapi sedikit-sedikit biasanya angan-angan. Dribbling, ya, nocturia, hesis. Kalau nocturia biasanya ya karena dia malam-malam harusnya dia tidur, tapi karena pipis wae gitu frekuensinya sering, terus sering ngompol di malam hari akhirnya gitu. Resistensia, susah atau sakit untuk memulai, untuk berkemih, serta inkontinensia, jadi berkemihnya tidak terasa. Diagnosa keperawatan pada klien kardiovaskuler. Jika lansia mengalami gangguan kardiovaskuler, maka yang sering adalah perubahan pemeliharaan status kesehatan yang berhubungan dengan ketidakmampuan exercise. Karena lansia merasa kelelahan, ya bukan malas, tapi memang lelah karena gangguan pada kardiovaskulernya, gampang capek, gitu. Akhirnya dia diam, gitu ya. Risiko tinggi trauma akibat hipotensi postprandial dan risiko tinggi jatuh atau fraktur berhubungan dengan osteoporosis ya, pada lansia yang mengalami osteoporosis. Gangguan neurologi misalnya ya persarapannya terganggu ya karena ada paralisis, stroke, Bell palsy ya. Atau efek samping pengobatan. Hati-hati misalnya lansia dengan ada mengalami apa namanya depresi, akhirnya dokter memberikan obat yang efeknya ngantuk, sehingga pas bangun keleyang gitu bisa jatuh tuh ya, atau dia merasa belum lagi misalnya pada gangguan kardiovaskuler kan disuruh istirahat tuh, dikasih obat-obatan yang agak untuk buat istirahat, lemas, ngantuk. Nah ini hati-hati ya, bisa jatuh lansianya. Rencana keperawatan. Rencananya tadi dapat berupa promotif, preventif, dan rehabilitatif, itu yang kita lakukan. Dilakukan untuk membantu klien mempertahankan kesehatan pada tingkat yang paling tinggi. Nah, kesehatan dan kualitas dalam menjelang kematiannya juga di sini ya. Oke, bentar. Oke. Ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh saudara. Sesuaikan dengan tujuan yang spesifik. Tadi diagnosanya sudah. Oke.
Dilakukan untuk membantu mempertahankan kesehatan pada tingkat yang paling tinggi, kesejahteraan dan kualitas hidup, serta mempersiapkan diri dalam menjelang kematian secara damai. Ya, jadi jangan sampai lansia meninggal dengan tidak damai. Ya, menurut Imogen King bahkan bahwa kita harus mengantarkan lansia meninggal dengan damai. Artinya lansia benar-benar merasa bahwa memang ini akhir hidupnya dan dia merasa puas tentang apa pencapaian yang telah dia lakukan. Ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rencana keperawatan, saudara harus melihat pertama adalah sesuaikan dengan tujuan yang spesifik. Tentukan dulu tujuannya. Tergantung diagnosanya tentu saja ya. Diagnosa yang mana dan tentukan tujuan. Libatkan klien dan keluarga dalam perencanaan. Jangan lupa kita lakukan kolaborasi supaya keluarga bisa merawat tanpa kita gitu, di rumah bersama-sama pasien dan keluarga bisa merawat diri mereka. Kolaborasi dengan profesi kesehatan yang terkait, misalnya untuk labnya, ya, untuk dokternya, untuk juga psikoterapisnya, kan perlu kan lansia mungkin akan mengalami gangguan muskuloskeletal sehingga perlu psikoterapis, ya. Dokumentasi rencana keperawatan yang telah dibuat, jangan lupa ditulis, ya, didokumentasikan. Diagnosa fisik sering tadi yang gangguan nutrisi ya, kurang dari kebutuhan, Masya Allah. Ya, ini diagnosa yang sering timbul, silakan dibaca saja. Ya, kita coba lihat satu-satu. Untuk gangguan fisik biologisnya, gangguan nutrisi tadi kurang atau lebih dari kebutuhan. Gangguan persepsi sensori pendengaran penglihatan yang berhubungan dengan hambatan pengiriman pesan, karena mungkin lansia mengalami ketulian. Kurang perawatan diri berhubungan dengan penurunan minat dan merawat diri karena pasien mengalami gangguan konsep diri, bisa ya penurunan minat ini, atau dia merasa lemes, malas gitu bisa. Potensi cedera fisik berhubungan dengan penurunan fungsi tubuh. Jadi misalnya tangan, kaki, ekstremitasnya kurang fungsi, kurang optimal. Nah, ini akan mengalami kemungkinan cedera. Gangguan pola tidur ya, berhubungan dengan kecemasan ya, sampai lansia tidak bisa tidur ya, terus-terusan. Kalau gangguannya dalam 1 bulan itu dan terus-terusan itu akan menyebabkan insomnia. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kekuatan sendi yang berkurang. Selanjutnya untuk psikososial, diagnosa psikososial. Contoh untuk isolasi sosial berhubungan dengan perasaan curiga. Bisa curiganya karena apa? Ya karena faktor gangguan jiwa pada lansia. Sering jadi curigaan, paranoid. Menarik diri dari lingkungan berhubungan dengan perasaan tidak mampu. Kalau menarik diri berarti lansia sendiri yang tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Ya beda dengan isolasi sosial. Kalau isolasi sosial bisa lansianya yang tidak mau dan juga memang lingkungan sosialnya yang menolak. Depresi yang berhubungan dengan isolasi sosial. Karena dia diisolasikan, misalnya dieksklusifkan dalam tanda kutip ya oleh lingkungannya, tidak mau menerima kondisi lansia tersebut, tidak menerima, udah mama udah tua diam aja di rumah, ibaratnya seperti itu kan penolakan. Nah, ini akan menyebabkan depresi pada lansia sehingga timbul diagnosa depresi yang berhubungan dengan isolasi sosial. Harga diri rendah berhubungan dengan perasaan ditolak ya, jadi lansia merasa ditolak. Coping tidak adekuat berhubungan dengan ketidakmampuan mengemukakan perasaan secara tepat. Cemas berhubungan dengan sumber keuangan yang terbatas. Untuk spiritualnya, satu lagi, ya reaksi berkabung atau berduka berhubungan dengan ditinggal pasangan. Misalnya ada pasangan pada lansia tersebut meninggal dunia, jadi dia ditinggal terlebih dahulu oleh pasangan. Ini akan menyebabkan berkabung. Penolakan terhadap proses penuaan yang berhubungan dengan ketidakpastian menghadapi kematian. Jika lansia sendiri tidak mau atau rejected terhadap kondisinya, misalnya dia tidak menerima tuanya, gitu. Ini akan menimbulkan diagnosa tersendiri ya, penolakan terhadap proses penuaan. Marah terhadap Tuhan yang berhubungan dengan kegagalan yang dialaminya. Karena dia merasa frustasi, ya, tidak menerima kondisinya, bahkan dia menyalahkan Tuhan.
Kenapa Tuhan membuat saya begini? Misalnya, kenapa saya membuat saya tidak berarti? Kenapa mengambil orang-orang di sekeliling dan sebagainya. Bahkan dia menolak, merasa bahwa Tuhan tidak adil. Perasaan tidak tenang yang berhubungan dengan ketidakmampuan melakukan ibadah. Misalnya, dia merasa kan sholat itu menurut dia enaknya itu benar-benar sujudnya itu, sedangkan dia harus di kursi roda, nggak bisa sujud. Nah ini akan merasakan perasaan tidak tenang. Jangan-jangan ibadah saya tidak diterima gitu. Nah, ini pada lansia. Timbullah perasaan tidak tenang yang berhubungan dengan ketidakmampuan melakukan ibadah. Oke guys, jika ada yang mau ditanyakan, silakan saudara bisa melalui WA ke saya ya, atau silakan di chat. Nah, tapi lebih baik WA aja ya langsung supaya saya lebih mudah dan cepat untuk merespons. Terima kasih untuk partisipasi dan kehadirannya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf lahir batin jika ada kekurangan. Tetap bahagia, ya, perhatikan lansia di samping Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.